Halo para pecinta anggrek, balik lagi ya di channel Raja Bunga Anggrek. Kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana kita merawat anggrek bulan yang katanya susah banget ketika kita mau merawat anggrek bulan. Dan banyak yang bilang kalau merawat anggrek bulan itu sering sekali terkena busuk. Nah, gimana caranya kita mengatasi busuk tersebut supaya anggrek bulan yang sudah kita beli, yang sudah kita miliki bisa tetap hidup, sehat, subur, bahkan bisa berbunga sangat lebat. Oke, maka dari itu tetap tonton video kita, jangan sampai di skip ya, karena nanti takutnya bisa gagal paham. Dan jangan lupa like, komen di bawah juga boleh ya. Yang pasti jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru tentang anggrek. Nah, oke, di sini bisa kita lihat ini kita ada anggrek bulan yang busuk. Nah, busuk itu biasanya dikarenakan jamur bakteri ya. Ini kondisinya busuk seperti ini. Nah, kalau kita punya anggrek yang busuk seperti ini, jangan langsung dibuang. Nanti kita bisa rawat dan bahkan hasilnya bisa jauh lebih bagus daripada anggrek yang belum pernah busuk. Oke, di sini kita lihat dulu untuk cara merawat anggrek kita yang busuk. Kita bisa mulai penelitiannya. Kita lihat dulu akarnya. Apakah akarnya bagus, sehat, ataukah busuk? Kalau akarnya sudah busuk seperti ini, berarti kita harus ganti medianya dan potong akar busuknya. Tapi kalau anggrek kita busuk tapi akarnya masih bagus, nah ini busuk ya, masih bagus seperti ini, mungkin nggak perlu kita repotting, nggak perlu kita ganti medianya, cukup langsung kita perawatan aja. Oke, yang pertama kita akan repotting dulu yang ini. Nih, di sini bisa kita lihat akarnya banyak yang busuk ya. Akarnya banyak busuk. Maka dari itu alangkah baiknya ini kita repotting aja, medianya dibuang aja, jangan dipakai lagi karena medianya udah asam juga ya. Nah, ini kita kemudian potong bagian akar-akar yang busuk. Sisain sedikit akar yang benar-benar masih sehat saja. Batang bawah juga sudah busuk ya, kita potong aja. Oke, kayak gini, sisain yang benar-benar sehat saja. Lakukan tahap selanjutnya, kita cari yang benar-benar busuk. Nah, walaupun anggreknya sudah seperti ini tetap kita bisa rawat menjadi anggrek yang cantik kembali nih. Bisa dilihat akarnya hampir semuanya busuk, tapi tenang aja, kayak gini. Dengan sedikit sentuhan dan sedikit kesabaran, ini nanti akan jadi anggrek yang super rimbun, super bagus, bahkan lebih bagus daripada anggrek yang belum pernah busuk. Ini kita repotting. Beberapa akar masih ada yang sehat sedikit. Kita repotting, kita pangkas akar-akar yang busuk. Sisain sedikit akar aja yang benar-benar masih sehat. Ini di bagian atas bisa kelihatan ya, busuk sekali. Kita gunting aja yang bagian busuknya. Ini juga kita gunting. Lakukan hal yang sama ketika ada media anggrek kita yang busuk. Tapi kalau yang nggak busuk, yang kelihatan sehat, nggak perlu kita repotting seperti ini. Nah, kalau yang sudah kita repotting seperti ini, langsung aja kita rendam dulu di larutan antrakol. Ini air kita campur antrakol.
Kemudian bisa kita rendam sebentar aja, nggak perlu lama-lama, sekitaran 10 menitan udah cukup. Nah, sembari kita menunggu rendaman ini 10 menit, kita akan coba langsung ke tahap yang ini. Ini yang akarnya masih sehat ya, bisa dilihat. Akarnya masih sehat. Daunnya super busuk seperti ini. Ini yang busuk kita buang. Terus ini busuk juga. Kita pangkas saja di sini. Nah, seperti ini. Perlakuannya sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali ya. Kalau sudah seperti ini, terus kemudian ini juga ya, ini busuk, kita pangkas dulu yang busuk. Ini juga busuk, kita pangkas dulu yang busuk. Nih, busuknya bener-bener sampai batangnya ya, kita pangkas saja. Bisa sedikit mungkin tidak masalah, yang penting nanti langsung kita tangani. Banyak ya di sini, bisa kita lihat nih busuk, tapi bunganya tetap cantik ya, bunganya tetap cantik walaupun busuk. Sama ini juga bunganya tetap cantik walaupun busuk. Nanti kita akan rawat supaya bisa tumbuh sehat kembali. Oke, lanjut ke yang tadi, mungkin ini udah selesai. Nah, ini akan kita tanam dulu karena tadi akarnya busuk, jadi akan kita tanam dulu menggunakan media moss hitam. Tadi menggunakan media moss putih, sekarang kita akan menggunakan media moss hitam. Kita tanam, nih akarnya masih ada yang sehat ya, kita tanam di soft pot ini. Diusahakan ketika kita menanam anggrek harus bener-bener kenceng ya, harus bener-bener kenceng di dalam potnya, jangan sampai goyang-goyang anggrek kita di dalam potnya. Nah, seperti ini. Sama kita lakukan yang sudah kita repotting tadi, ini juga akan kita tanam di soft pot. Ini ya. Langsung kita balut menggunakan moss hitam. Ini kita tanam. Oke, cukup. Nah, ini yang busuk-busuk tadi, caranya gampang banget ya untuk mengatasi kebusukannya. Cukup sekali aja kita tuangkan antrakol ini di bagian yang busuk. Nggak usah dicampur dengan air, antrakol kering aja seperti ini. Kalau bisa, untuk fungisidanya wajib antrakol ya, yang ini. Cukup kita taruh antrakol kering di bagian permukaan yang busuk. Ini masih ada sisa busuknya, daun ya. Ini kita ambil dulu yang busuk. Yang busuk pokoknya kita masukin ke dalam plastik, kemudian kita buang jauh-jauh untuk daun yang busuk. Oke, cukup sederhana, cukup simple seperti ini aja. Nah, untuk bagian perawatan daun dan medianya
kita bisa menggunakan sprayer yang akan kita larutkan dengan antrakolnya. Nah, ini adalah air, coba di air bening ya, air bening, air biasa. Terus kemudian kita campur dengan larutan, dengan antrakol ini ya, kita campur secukupnya aja. Terus ditambah lagi pakai perekat. Nah, ini wajib banget kalau bisa ya, wajib banget. Supaya apa? Supaya antrakol ataupun fungisida yang kita semprotkan di tanaman anggrek itu tidak mudah luntur ketika kita melakukan penyiraman. Nah, perekat ini wajib dicampurkan untuk proses fungisida dan insektisida. Oke, cukup 1 tutup botol aja untuk 2 liter air. Ini sebenarnya takarannya udah over ya, udah boros banget. Sebenarnya kayak gini setengah tutup botol udah cukup. Kita kocok dulu supaya tercampur. Habis itu kita semprotkan, jangan disemprotkan di bagian yang kita kasih ini, nanti takutnya basah. Semprotin di daunnya aja kayak gini. Nah, kena dikit nggak masalah, yang bagian daun sama medianya. Kalau bisa merata ya, merata itu dalam artian bagian atas daun sama bagian bawah daun. Media bawah daun juga harus kena supaya nanti daun yang ini tidak ikut busuk. Oke, seperti itu caranya, cukup simpel sekali. Dan ini, nah ini nanti juga akan kita perlakukan hal yang sama. Ini daunnya udah busuk kayak gini, ini harus kita buang, nanti masukin ke plastik, jangan sampai tercampur. Ini kita potong dulu ya, nggak susah. Ini nggak sengaja kita repotting karena akarnya masih bagus, cukup kita potong aja bagian yang busuknya. Nah, akarnya masih sehat, tapi batang dan daunnya sudah busuk. Tenang aja, ini bener-bener masih bisa kita rawat. Cukup mungkin kita semprot dulu pakai ini apa, fungisidanya bagian media sama batang. Setelah itu, karena ini enggak ada daunnya ya, setelah itu kita kasih antrakolnya. Oke, seperti itu, dan kita tunggu hasilnya. Setelah 1 bulan inilah hasilnya. Tapi jangan lupa ya, kita juga harus sering-sering kasih insektisida supaya tanaman kita tidak diserang oleh serangga, terutama belalang, trips ataupun kutu-kutuan. Nah,
Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan insektisida ini. Kita akan campurkan insektisidanya ke dalam sekitaran 1 liter air. Kita buka dulu, kita larutin insektisidanya. Pemberian insektisida bisa kita lakukan minimal seminggu setelah penanaman yang tadi ya. Setelah repotting penanaman kita bisa lakukan insektisida. Nah, untuk takarannya 1 liter air mungkin cuma butuh sekitaran setengah tutup botol aja. Setengah tutup botol dicampur dengan pelekat. Nah, ini wajib banget supaya nanti ketika kita melakukan penyiraman maupun pemupukan, larutan ini tidak langsung hilang, tidak langsung luntur terkena air. Nih pelekatnya. Jadi nanti ketika setelah kita melakukan insektisida, terus anggreknya kita siram ataupun kena air hujan ataupun kita pupuk, kandungan insektisidanya masih melekat pada batang dan daunnya. Jadi serangga ataupun kutu ataupun hama tidak akan berani hinggap. Kita kocok dulu. Pemberian insektisida optimalnya bisa seminggu sekali, atau untuk perawatan aja ketika jarang ada kutu, jarang ada serangga, bisa dilakukan 10 hari sekali. Kita semprot insektisidanya di semua permukaan maupun di bawah daun.